Yesus datang ke dunia hanya untuk satu alasan, menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Dia datang untuk membebaskan dan menyatakan kebesarannya. Semesta bersuka dengan kehadirannya dan menyanyikan pujian senada dengan surga. Datang untuk menyelamatkan kami, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Yes. Rasanya mengalir melawat setiap hati kami.
itu bertambah besar. Dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia berkuasa untuk selama-lamanya dan memberikan bagi kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia memilih dan menguduskan kita untuk memberitakan perbuatannya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan tangannya yang dahsyat dan ajaib. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit katakan, Yesuslah Raja pemenang.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatangannya? Kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dia adalah Tuhan yang benar. Janjinya tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang difirmankannya pasti terjadi. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Badai apapun ada dalam hidup setiap kita, percayalah ada Yesus Tuhan yang benar, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Yes! Kau
Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi apa yang difirmankannya tidak akan berlalu. Sampai selama-lamanya, Dia tetap Tuhan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Dia. Langit dan bumi pasti akan berlalu, tetapi kebenaran Tuhan dan Tuhan tetap selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
segalanya bagi kami. Berkati Kota Lumajang supaya terhindar dari virus-virus, dan berkati Kota Lumajang dan lindungi Kota Lumajang, dan berkati anak-anak yang ada di Kota Semeru yang menjadi korban Gunung Semeru. Berkati anak-anak yang ada di sana. Berkati juga yang ada anak-anak Rocky di Rock ini, supaya mereka tetap mengikuti jalan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tanahnya, airnya, dan udaranya. Kami serahkan seluruh bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari aparat yang tertinggi hingga aparat yang terendah. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan juga hikmat-Mu, sehingga beliau-beliau dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kesejahteraan rakyat kami ini Engkau yang menjaminnya. Kami juga berdoa Tuhan, kami merindukan generasi-generasi yang takut akan Engkau Tuhan. Generasi yang cinta akan Tuhan. Dan biarlah generasi kami ini tidak mudah untuk terprovokasi. Kami juga berdoa, kiranya generasi bangsa kami ini Tuhan adalah generasi yang berhikmat. Kami serahkan seluruh bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati gereja kami, GBI Rock Lumajang Tuhan. Kami memberkati gembala kami Bapak Ishak Susanto Lati beserta istri Tuhan. Kiranya Tuhan urapan yang baru Tuhan melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Kami percaya melalui gereja kami ini Tuhan, melalui program-program yang ada akan menjadi jawaban kerinduan setiap jemaat untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya gereja kami Tuhan akan memenangkan banyak jiwa-jiwa dan hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa buat denominasi gereja-gereja yang ada di Lumajang ini Tuhan. Kami serahkan, kami berdoa memberkati gembala tiap-tiap gereja yang ada di Lumajang ini Tuhan. Melalui BKSAG Tuhan, kesatuan hati dan terjalin kasih Tuhan. Dan bersama-sama Tuhan untuk memberkati kota ini dan membangun kota ini Tuhan. Terima kasih melalui gereja-gereja-Mu yang ada di Lumajang ini Tuhan. Kami percaya pujian sorak-sorai Tuhan akan berkemenangan di kota ini. Dan kami percaya Tuhan damai sejahtera kemuliaan-Mu ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2021 dan beberapa saat lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Visi kita di tahun 2021 adalah The Year of Regeneration. Kita sedang membangkitkan anak-anak muda, generasi-generasi penerus. Kita juga memberi hidup jadi teladan buat mereka. Kita meninggalkan legacy untuk mereka. Dan saat ini kita siap untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dengan visi yang baru, yaitu The Year of Multiplied Grace. Atau tahun kasih karunia yang dilipat gandakan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita mau dengar pesan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan supaya setiap perkataan firman yang disampaikan itu sungguh boleh memberkati kita, bahkan memberikan kekuatan, hikmat, kemampuan untuk kita juga masuk di tahun yang baru, tahun 2022 dengan pertolongan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu, pemeliharaan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Semua yang terbaik yang datang dari sorga sudah Tuhan nyatakan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Sepanjang tahun 2021 ini kami mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang ajaib, penuh dengan mujizat,
bersama dengan Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berbicara buat kami saat ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, memberikan kekuatan buat kami, menuntun langkah kaki kehidupan kami, sehingga kami boleh siap memasuki tahun yang baru, tahun 2022, dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini. Terima kasih, hati kami terbuka buat firman-Mu, kami siap diberkati melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ada dua hal penting yang harus kita lakukan di saat kita mengakhiri tahun yang lama ini, tahun yang saat ini masih kita jalani, yaitu tahun 2021, dan siap di dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ya, hal pertama yang penting untuk kita lakukan itu adalah mengucap syukur. Amin. Karena sudah sepanjang tahun 2021 dan Tuhan pimpin kehidupan kita semua. Tuhan sertai kita sampai saat ini. Semua dalam anugerah Tuhan. Ya, kita boleh merasakan ketika pergumulan, ketika ada masalah, sakit, penyakit, goncangan ekonomi, bahkan rumah tangga ada digoncangkan. Tetapi kita semua melewati semua masa-masa yang sulit itu. Badai yang terjadi dalam kehidupan kita, semua kesulitan yang harus dihadapi karena pandemi COVID-19 ini masih terjadi. Itu semua menggoncangkan banyak area, banyak aspek daripada kehidupan saudara dan saya. Nah itu sebabnya kalau Tuhan sampai bisa membawa kita sampai hari ini, hari terakhir di tahun 2021 ini, maka itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita patut mengucap syukur untuk semua perkara itu. Kita lihat sebuah peristiwa, ya, ketika orang Israel ditindas oleh orang-orang Filistin. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 dikatakan begini, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sampai di sini, sampai saat ini Tuhan sudah menolong kita. Ebenezer. Kita patut mengucap syukur karena pertolongan Tuhan membuat kita sampai pada hari ini. Karena pertolongan Tuhan kita mampu melewati masa-masa yang sulit. Karena pertolongan Tuhan kita diberikan kekuatan dan kemudian kemenangan di dalam menghadapi setiap pertempuran-pertempuran yang ada dalam kehidupan kita. Menghadapi setiap badai masalah persoalan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa penting sekali arti mengucap syukur dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, mengucap syukur itu perintah Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu perintah Allah, saudaraku. Dan kalau kita itu mentaati perintah Allah, maka pasti akan terjadi sesuatu yang indah, yang baik di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita taat melakukan perintah Allah, maka segala berkat, segala janji Allah akan dicurahkan, akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa kita perlu mengucap syukur, saudaraku? Karena kalau kita bisa melalui masa-masa yang sulit, saudaraku dikasih Tuhan, di sepanjang tahun 2021, apapun yang kita alami, maka itu semua karena campur tangan Tuhan. Saudaraku, di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 dikatakan begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang membuat kita bisa mengalami kemenangan, Tuhan yang membuat kita bisa menjadi seperti apa yang kita alami saat ini. Saudaraku, karena Dia campur tangan, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, saudaraku dikasih Tuhan. Dan kita tahu bahwa semua terjadi karena campur tangan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan, keberhasilan, dan kita bisa bertahan di tengah-tengah tekanan masalah yang ada, di tengah-tengah situasi COVID-19 yang terus merebak di mana-mana, saudaraku dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah kita harus menjalani kehidupan yang kebiasaan yang baru, new normal life, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita dimampukan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan hikmat, kita ditolong oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melalui 2 tahun masa pandemi, kita mampu melaluinya. Dan sampai di sinilah kita ada, Ebenezer. Tuhan sudah menolong kita. Untuk itu kita patut mengucap syukur. Nah saudaraku, hal kedua kenapa kita mesti mengucap syukur. Itu hal penting pertama yang harus kita lakukan di saat kita mengakhiri tahun 2021 ini. Dan siap untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Maka hal pertama yang paling penting untuk kita lakukan adalah mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Yang pertama tadi saya katakan itu perintah Allah. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa kita mengucap syukur? Mengucap syukur itu sama dengan kita mendeklarasikan, yaitu kedaulatan Allah, kemampuan Allah, keperkasaan Allah, kesanggupannya Allah di dalam menyertai dan menolong kehidupan saudara dan saya. Mengucap syukur itu tidak tergantung situasi. Tetapi mengucap syukur itu sama dengan kita mendeklarasikan dan menyatakan bahwa kita percaya kepada kemampuannya Allah, kepada kedaulatannya Allah, kepada kesanggupannya Allah untuk memelihara, menyertai di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku dikasihi Tuhan, saudara lihat sekalipun situasi mungkin masih sulit. Mungkin juga saudara dan saya mengalami banyak pergumulan, mengalami kesusahan, ada yang mengalami saudaraku kesulitan di sepanjang tahun 2021 ini. Tetapi hari ini kita belajar bahwa mengucap syukur itu tidak tergantung situasi yang ada. Karena mengucap syukur itu sama dengan kita mendeklarasikan kedaulatan Allah, kesanggupannya Allah, kemampuan Allah di dalam menggenapi janji firman-Nya atas hidup saudara dan saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa kita mesti mengucap syukur setelah melalui sepanjang tahun 2021 ini. Dan Tuhan bawa kita sampai hari ini, saudaraku, seperti keadaan kita saat ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai saat ini Tuhan sudah menolong kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena dengan mengucap syukur, saudaraku dikasihi Tuhan, kita punya kesempatan untuk mengalami mujizat Allah. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang merindukan, mengalami yaitu mujizat daripada Tuhan? Mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit dengan tubuh jasmanimu. Saudaraku dikasihi Tuhan dan kau butuh mujizat pertolongan Tuhan. Mungkin kau sedang mengalami goncangan dengan bisnis perusahaanmu, keuanganmu, perekonomianmu mengalami goncangan. Engkau butuh mujizat pertolongan dari Tuhan. Maka saya mau sampaikan pada saudara saat ini, kunci untuk membuka berkat Tuhan dengan mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, sekalipun keadaan kita sedang tidak baik, saudaraku, maka itu sama dengan kita mendeklarasikan iman kita bahwa Tuhan tetap sanggup untuk mengendalikan situasi kita. Tuhan tetap sanggup untuk memelihara hidup kita. Tuhan tetap sanggup untuk menyatakan kuasa-Nya, mengubahkan situasi dalam kehidupan saudara dan saya. Dari yang tidak baik jadi baik. Bahkan dari yang sudah baik menjadi sangat luar biasa baik. Itu adalah kuasa di dalam mengucap syukur. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, ketika satu kali ada orang banyak sedang mengikuti Yesus dan mereka semua menjelang malam itu mereka kelaparan, mereka tidak bisa menemukan makanan. Saudaraku, maka dikatakan di dalam Injil Matius 15 ayat 36, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudaraku, kemampuan, kekuatan,
dari mengucap syukur itu adalah kemampuan untuk mengalami mujizat daripada Tuhan. Tuhan Yesus ketika melihat situasi yang ada ribuan orang sedang kelaparan, saudaraku dikasih Tuhan. Tidak ada bahan makanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Maka dari apa yang ada, dari yang sedikit, dari cuman sekedar 7 roti dan 2 ekor ikan, saudaraku dikasih Tuhan. Maka dibawa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan membawa kepada Allah Bapanya, saudaraku, dan mengucap syukur. Ketika dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dari yang sedikit bisa berubah jadi banyak. Dari yang terbatas bisa berubah jadi tidak terbatas. Dari yang tidak mungkin bisa berubah menjadi mungkin saat kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hal penting pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengakhiri tahun 2021. Karena memang Tuhan sudah menolong kita. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita sampai di sini. Sampai di tempat yang Tuhan pasti juga akan menolong kita sampai untuk selamanya. Saudaraku dikasih Tuhan, maka kita patut mengucap syukur. Karena pengucap syukur itu kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Mengucap syukur itu tidak tergantung situasi. Tapi mengucap syukur itu adalah sedang mendeklarasikan kesanggupan kemampuan Allah di dalam memelihara, menyelesaikan setiap pergumulan kita, menolong kita, mengubahkan keadaan kita. Dan yang ketiga, kalau kita mengucap syukur, kita punya kesempatan mengalami mujizat yang datang dari Tuhan. Itu hal penting yang pertama, mengucap syukur. Hal penting yang kedua yang harus kita lakukan saat kita mengakhiri tahun yang lama, tahun 2021 ini, dan siap memasuki tahun yang baru, tahun 2022, itu adalah, saudaraku, minta penyertaan Tuhan dan minta kasih karunia-Nya. Sebab tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Tanpa kasih karunia-Nya, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, dan itu pun terbatas. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 5, ayat 10 sampai ayat yang ke-11, dikatakan begini, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat yang ke-11, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa yang bisa melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita, saudaraku, di dalam kita menghadapi semua tantangan, persoalan, masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah karena Allah. Dan Dia adalah Allah, sumber segala kasih karunia. Ya. Di dalam terjemahan King James Version diterjemahkan begini, but the God of all grace, Allah dari semua jenis kasih karunia. Dia adalah Allah dari semua bentuk kasih karunia. Dia adalah Allah dari berbagai macam kasih karunia. Saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya kita diajarkan oleh Petrus untuk supaya kita memandang Tuhan yang punya kesanggupan untuk menolong kita, menyertai kita, mengubahkan keadaan kita, membalikkan keadaan kita dari yang tidak baik jadi baik, dari yang sudah baik menjadi sangat luar biasa baik. Saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah karena Dia adalah sumber kasih karunia. Di dalam Dia ada segala macam bentuk kasih karunia. Di dalam Dia ada segala macam jenis kasih karunia. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan begini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tentu saja, saudaraku dikasih Tuhan, seperti yang sudah kita alami di sepanjang tahun 2021 ini, bisa terjadi di dalam tahun yang baru, di tahun 2022. Kita bisa mengalami musim yang berbeda. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru. Terkadang diizinkan ada awan yang gelap, ada badai, ada hujan yang lebat, ada petir yang menyambar-nyambar. Dan semuanya bisa membuat kita menjadi ketakutan atau mungkin juga mengalami kekhawatiran, saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah pertolongan yang selalu tepat pada waktunya. Pertolongan yang sesuai, yang sepadan, kemampuan yang sesuai, yang sepadan dengan masalah yang dihadapi. Saudaraku, satu kali Rasul Paulus berseru kepada Tuhan.
Dan dia merasa terganggu dengan duri dalam dagingnya. Sesuatu yang membuat dia tidak bisa nyaman, yang mengganggu pelayanannya, yang mengganggu aktivitasnya. Dia merasa tidak bebas dalam mengerjakan semua apa yang menjadi beban pelayanannya, saudaraku. Dia minta kepada Tuhan supaya mencabut duri dalam dagingnya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus mendapatkan sebuah kesimpulan, sebuah pemahaman tentang kasih karunia yang cukup di dalam kehidupannya. Dan saya mendapatkan sebuah pencerahan dari Roh Kudus, saudaraku dikasih Tuhan. Yaitu bahwa setiap saudara saya akan dianugerahi, akan diberikan oleh Tuhan. Yaitu kasih karunia yang cukup, saudaraku dikasih Tuhan. Saat kita menghadapi masalah, apapun bentuk masalah itu, kasih karunia Tuhan cukup untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan, masalah dan persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Masalahnya kecil, kasih karunia Tuhan juga kecil. Masalahnya besar, kasih karunia Tuhan juga besar. Jadi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita itu cukup. Arti kata cukup itu sesuai, sepadan dengan apa yang kita sedang hadapi. Tidak lebih, tidak kurang. Pas. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Di dalam Dia, saudaraku, menyertai kita. Maka Dia memberikan jaminan, saudaraku dikasih Tuhan. Jaminan bahwa kita semua yang telah menerima kasih karunia-Nya, maka kita pun akan dipimpin oleh Tuhan dari satu waktu ke waktu yang lain. Dari satu musim kepada musim yang lain. Kasih karunia Tuhan memampukan kita, saudara-saudaraku, untuk bisa menemukan jalan keluar di setiap masalah dan persoalan kita. Untuk bisa menemukan yaitu terobosan-terobosan baru di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dikatakan begini, tetapi seperti aja tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kasih karunia yang cukup untuk saudara dan saya. Segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Segala sesuatu yang dibutuhkan kita untuk menjalani kehidupan ini, mengatasi setiap problem masalah yang muncul, dan membuat kita mengalami kemenangan di setiap perjalanan kehidupan kita. Saudaraku dikasih, disediakan Tuhan sebagai sebuah kasih karunia, sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah grace di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara semua berada, mari memasuki tahun yang baru ini, kita sungguh-sungguh minta penyertaan Tuhan. Kita sungguh-sungguh minta kasih karunia-Nya. Dan tidak salah bahwa visi kita di tahun 2022 ini, seperti yang Tuhan telah berikan dan nyatakan kepada gembala senior kita Bapak Timotius Arifin, maka itu pun menjadi sebuah visi yang menjadi jawaban bagi hidup saudara dan saya. Yaitu the year of multiplied grace, tahun pelipat gandaan kasih karunia atau anugerah. Jadi kita percaya saudaraku dikasih Tuhan bahwa Tuhan menyediakan, saya mau katakan begini, sudah menyediakan kasih karunia-Nya di sepanjang tahun yang baru, tahun 2022 ini. Dan itu cukup untuk saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru. Kita akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Kita akan menikmati ada pelipat gandaan kasih karunia terjadi dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi, percayalah selama Tuhan menyertai kita, kita pasti akan mengalami kemenangan. Apapun situasi yang ada di tahun yang baru, tahun 2022, saudaraku dikasih Tuhan, selama Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya yang cukup bagi saudara dan saya, itu akan membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022 dengan mengalami kemenangan. Promosi terjadi, pelipat gandaan berkat terjadi, memperluas daerah, saudaraku.
wilayah kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan kita akan diperluas, dilipat gandakan, dipromosikan. Saudaraku dikasih Tuhan, itu semua terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang sekali lagi saya mau katakan, cukup untuk saudara dan saya. Haleluya. Itu pesan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya dua hal penting itu, ayo kita lakukan. Yang pertama mengucap syukur. Yang kedua minta penyertaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang cukup untuk saudara dan saya dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Sepanjang tahun 2021 sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman. Ada banyak hal yang kami sudah alami bersama dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menolong kami hingga saat ini. Hingga di sini Tuhan sudah menolong kami. Ebenezer, ketika tekanan terjadi, ketika orang Israel diserang, ditekan oleh orang-orang Filistin, Tuhan menyertai mereka. Maka sama seperti Tuhan menyertai orang Israel di dalam tekanan-tekanan musuh-musuh mereka, demikian juga Tuhan menyertai kami. Di sepanjang tahun 2021 ada begitu banyak masalah persoalan yang bisa muncul, terjadi dalam kehidupan kami, tekanan-tekanan masalah persoalan dalam kehidupan. Tapi Tuhan memampukan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami hingga sampai saat ini. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur ada Ebenezer terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022, Tuhan, kami minta penyertaan-Mu. Kami minta kasih karunia-Mu untuk menolong dan menyertai kami. Karena kami tahu tanpa penyertaan-Mu, kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa. Tanpa penyertaan-Mu dan tanpa kasih karunia-Mu, Tuhan, kami bisa gagal. Kami tidak berdaya karena kekuatan kemampuan kami terbatas. Itu sebabnya kami butuh Tuhan. Dan saat ini mau berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau berada. Mungkin pada hari-hari ini kau mengalami pergumulan dalam hidupmu. Ada sakit penyakit yang kau alami. Ada masalah ekonomi, keuangan, bisnismu yang digoncangkan. Ada masalah dalam rumah tanggamu. Percayalah Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Mari angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Saya mau berdoa buat saudara semua. Tuhan, ulurkan tanganmu dan jamah setiap saudara-saudara kami ini yang sedang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, keuangan, masalah bisnis, pekerjaan, masalah rumah tangga mereka, masalah pelayanan mereka, masalah hubungan mereka. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau sanggup menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang memiliki masalah dan persoalan Tuhan beri jalan keluar. Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada mujizat, ada kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, terjadi kuasa Tuhan, terjadi kehendak Allah yang besar dan mulia itu di dalam kehidupan saudara semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan mari angkat kedua belah tangan saudara bersama-sama. Minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan. Supaya menyertai setiap kita semua di dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan percayalah Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Sebab di dalam Tuhan ada masa depan yang indah dan penuh harapan. Mau berdoa buat setiap saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada. Kekasih-kekasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah. Kiranya lawatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan bekerja menjamah setiap hati yang mengikuti ibadah secara online. Ibadah tutup tahun di tempat ini secara online. Tuhan jamah dimanapun berada. Dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman yang sudah kami baca dan kami dengar, kami lihat. Sudah melalui tayangan ibadah tutup tahun secara online saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja melalui firman yang diberitakan. Bahkan kami percaya, hamba-Mu percaya sementara firman diberitakan ada mujizat terjadi. Ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi, ada pemulihan terjadi. Ada kuasa-kuasa yang heran dinyatakan di dalam kehidupan setiap umat-Mu, setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah tutup tahun
GBI Rock Lumajang secara online saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya, haleluya. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, persiapkan roti dan anggur saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita akhiri, yaitu tahun 2021 dengan mengucap syukur. Dan yang kedua dengan iman percaya kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022 dengan perjamuan kudus bersama-sama. Sebagai tanda bahwa kita terus mengucap syukur dan terus disertai Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri dengan roti dan anggur. Kalau tidak ada boleh pakai roti apa aja, roti tawar atau apapun. Mungkin kalau tidak ada anggur bisa memakai mungkin sirup di rumah, atau mungkin bisa memakai air teh tawar untuk dipersiapkan, dan kita akan berjamuan kudus bersama-sama. Shikara-laba-laba. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari yang sudah siap dengan roti dan anggurnya masing-masing dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bangkit berdiri di tempatmu. Kita menghormati dan menghargai firman Tuhan, kita menghormati dan menghargai yaitu keberadaan Yesus melalui perjamuan kudus pada saat malam hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tinggi-tinggi roti di tangan kananmu. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di atas kayu salib itu. Cintanya, kasihnya begitu besar sehingga Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari semua belenggu dosa, dari maut dan kematian kekal. Dan memberikan kepada kita semua jaminan masa depan yang indah penuh harapan. Jaminan untuk memiliki kehidupan kekal di kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Diberkati di bumi, diberkati untuk masuk sorga. Mari angkat roti di tangan kananmu. Mari ucapkan doamu semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari semua katakan amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Di dalam tubuh kita ada tubuh Kristus. Kita manunggal dengan Dia. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Haleluya. Mari angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Cawan pengucapan syukur. Cawan yang melambangkan darah anak domba Allah yang telah dicurahkan untuk menebus dosa setiap umat manusia. Dan kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah dari anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat curahan darah-Mu yang menguduskan, yang menyucikan kehidupan kami semua dari semua belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah-Mu menyucikan setiap kami semua, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kuasa darah-Mu membebaskan kami dari semua keterikatan akan dosa, dari semua sakit penyakit, dari semua masalah persoalan apapun. Engkau membebaskan kami dengan kuasa darah-Mu, dan kuasa darah-Mu membuat kami memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, untuk berjumpa pribadi dengan secara pribadi, muka dengan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penghalang, tetapi kami memiliki kesempatan melalui persekutuan dengan darah-Mu. Kami memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari semua katakan amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, letakkan cawanmu, mari angkat kedua belah tanganmu.
Mari sembah Dia, mengucap syukur buat segala kebaikannya. Shikaralabaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami hingga saat ini. Sepanjang tahun 2021 sampai kami akan segera mengakhiri tahun 2021 ini. Dengan pertolongan Tuhan. Ebenezer, Tuhan menolong kami. Di setiap pergumulan, di setiap pertempuran kami, di setiap perjalanan hidup kami, di setiap musim kehidupan kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Dan hingga Tuhan sampai saat ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan Tuhan. Ada Ebenezer. Kiranya kami terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Dan kami akan siap memasuki tahun yang baru. Tahun 2022. Dengan penyertaan Tuhan. Untuk boleh mengandalkan kasih karunia Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kuasa Roh Kudus. Engkau sudah menyertai dan menuntun kami. Sepanjang tahun 2021 dan kami percaya Engkau juga pribadi yang sama akan menyertai kami di sepanjang tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah memeteraikan firman-Mu dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga firman-Mu melekat di hati kami, tertanam, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat, berlipat ganda dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara yang percaya sudah diberkati. Bersama mari kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan.
each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Engkau sudah sertai kami di sepanjang ibadah tutup tahun pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sepanjang tahun 2021 Tuhan sudah sertai kami, sudah menolong kami, sudah menyembuhkan kami, sudah memulihkan kami, sudah memberkati kami, dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami sudah lewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat pada malam hari ini kami bawa persembahan kunci tahun kami Tuhan. Kami persembahkan dalam segala anugerah-Mu. Sebelum kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022, kami mau menabur untuk tahun yang baru, tahun 2022. Supaya apa yang kami boleh tabur itu boleh berguna, bermanfaat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Untuk supaya Injil-Mu boleh diberitakan, agar supaya apa yang kami tabur pada saat ini kami percaya pasti kami akan tuai berlipat kali ganda di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terimalah persembahan kunci tahun kami Tuhan, yang kami persembahkan dengan tulus, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2021. Tuhan Yesus yang sama akan membawa kami masuk ke tahun yang baru, tahun multiply grace, tahun melipat gandaan kasih karunia, tahun yang baru yang penuh dengan kasih karunia. Demi kasih karunia akan kami alami, akan kami nikmati. Tuhan akan menyertai kami di sepanjang tahun 2022, penuh rahmat, penuh anugerah, penuh kemenangan dan kejayaan di dalam segala kemuliaan dan kekudusannya. Engkau melimpahi segala kami semua dengan kebaikan-Mu, dengan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru, tahun 2022, the multiply grace, kami akan melihat campur tangan Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, bahkan apa yang tidak pernah kami timbul dalam hati kami, Tuhan sudah sediakan di tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih. Kami antusias, kami penuh semangat, kami penuh dengan sukacita memasuki tahun yang baru, karena kami percaya Sang Surya kebenaran itu sudah menyertai kami, akan membawa kami masuk ke dalam tahun yang baru dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari angkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Terimalah sekarang anugerah berkat, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan dan kasih setiap Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh kehidupanmu semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.